Bagaimana rasanya tidur dengan suamiku? Kau pikir aku akan mundur hanya karena kehadiran perempuan murahan sepertimu? Jangan salah. Rumah tanggaku tak akan runtuh. Tapi kupastikan kaulah yang akan hancur dasar wanita murahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih. Komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Samarinda, Madiun, Tasikmalaya dan Bali. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kuala Lumpur dan Taiwan. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita lanjut ke ceritanya. Maya mulai masuk ke dalam kehidupan Dimas dengan perlahan, penuh perhitungan, seperti air yang mengalir mencari celah di antara bebatuan. Semua diawali dari sebuah pertemuan sederhana, yang tampak seperti kebetulan, padahal telah lama ia rancang dalam bayang-bayang. Hari itu, Dimas baru saja keluar dari sebuah kedai kopi kecil di sudut kota. Wajahnya terlihat letih, pikirannya kalut memikirkan urusan kantor yang tak kunjung selesai. Tepat saat ia melangkah ke trotoar, Maya muncul. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya pucat, matanya sembab seolah baru saja menangis. Tangannya gemetar memegang map berisi surat-surat lamaran kerja. Dengan langkah ragu, Maya menghampiri Dimas, seolah mencari-cari keberanian yang sudah lama hilang. Ia menunduk, suaranya nyaris bergetar ketika akhirnya berbicara. "Maaf, Bapak." Ucapnya pelan, nadanya penuh kegugupan yang terlatih. Apakah Bapak tahu di mana saya bisa melamar pekerjaan? Saya benar-benar butuh pekerjaan, Pak. Ia sengaja membiarkan kalimatnya menggantung, seolah emosi menghambat suaranya. Wajahnya menunduk, tangan yang memegang map tampak semakin erat, memperlihatkan kegelisahan yang disengaja. Dimas, yang biasanya begitu waspada terhadap orang asing, terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam suara perempuan itu, suatu kepedihan yang terasa begitu nyata, yang membuat langkahnya terhenti. "Kerja apa yang kamu cari?" tanya Dimas akhirnya, suaranya pelan, masih ragu. "Apa saja, Pak?" jawab Maya cepat. Matanya mendongak, memperlihatkan sorot luka yang entah kenapa terasa begitu tulus. "Saya bisa bersih-bersih, bantu urusan rumah, apa saja, asal Bapak mau beri saya kesempatan." Hening sejenak. Dimas mengusap tengkuknya yang terasa kaku. Ia tahu ini berisiko. Tapi melihat Maya seperti itu, rapuh, terluka, dan seolah terdampar tanpa arah, hatinya yang lelah mendadak melunak. "Apa kamu beneran butuh kerja? Bukan cuma cari kesempatan?" tanyanya hati-hati, matanya meneliti Maya. Maya menggeleng keras, air mata tiba-tiba menggenang di pelupuk matanya. Dengan suara bergetar, ia berkata, Saya sudah kehilangan segalanya, Pak. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Saya cuma butuh kesempatan, sekali ini saja." Tangisnya pecah. Tertahan, tidak berlebihan, cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya merasa bersalah jika menolak. Maya tahu persis batasnya. Cukup menyedihkan, tapi tidak terlihat memelas. Dimas menghela napas panjang. Ada pertarungan kecil di dalam dirinya, antara logika dan rasa iba. Akhirnya, rasa iba itu menang. "Kalau gitu, ikut saya. Kita bicara di tempat yang lebih tenang," kata Dimas perlahan. Maya mengangguk cepat,
lalu mengikuti Dimas dari belakang, seolah seorang anak kecil yang takut ditinggalkan. Dalam hatinya, senyum tipis yang penuh kemenangan hampir saja muncul. Namun ia segera menahannya. Ini baru langkah pertama. Dan ia harus bermain dengan sabar. Beberapa hari kemudian, Maya mulai bekerja di rumah Dimas. Awalnya, ia bersikap sangat sopan, menjaga jarak, tidak banyak bicara. Ia membuat dirinya seolah tak terlihat, hanya muncul saat dibutuhkan. Ia tahu kapan harus menunduk, kapan harus menawarkan bantuan kecil yang tampak tulus. Membuatkan kopi, merapikan meja kerja, membawakan jaket saat hujan turun. Dimas, tanpa sadar, mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Ia mulai mempercayakan hal-hal kecil kepada Maya. Dan setiap kali Dimas menunjukkan sedikit ketergantungan, Maya menanamkan dirinya lebih dalam. Suatu malam, saat Dimas pulang dalam keadaan basah kuyup karena hujan, Maya berdiri di ambang pintu, membawa handuk. "Pak Dimas," katanya lembut, suaranya serak menahan emosi. "Maaf, saya lihat Bapak kedinginan. Ini, Pak, handuknya." Dimas tertegun sejenak. Ia jarang sekali mendapat perhatian seperti itu, bahkan dari orang-orang terdekatnya. Ia mengambil handuk itu tanpa berkata apa-apa. Namun dalam hatinya, sesuatu bergeser, sebuah kehangatan aneh yang mengusir dingin di tubuhnya. "Terima kasih, Maya," gumamnya. Maya menunduk dalam-dalam. "Saya cuma ingin sedikit membantu, Pak. Bapak sudah baik sekali mau menolong saya. Saya nggak tahu harus bagaimana membalasnya." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan, tapi cukup untuk membuat dada Dimas terasa sesak. Ia menatap Maya, untuk sesaat membaca kesedihan yang dalam di matanya. Atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Tanpa Dimas sadari, Maya tersenyum kecil dalam hatinya. Semua berjalan sesuai rencana. Perlahan, tanpa kekerasan, tanpa paksaan, ia menjadi bagian dari hidup Dimas. Menjadi seseorang yang Dimas butuhkan, tanpa pernah Dimas sadari bahwa semua itu hanyalah ilusi yang ia ciptakan dengan begitu cermat. Dan pada saat Dimas benar-benar merasa tak bisa hidup tanpanya, saat itulah Maya akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Sejak kehadiran Maya perlahan menyusup ke kehidupannya, perubahan kecil mulai tampak dalam diri Dimas. Sesuatu yang dulu terasa asing kini menjadi kebiasaan baru yang bahkan tak ia sadari sedang menjerumuskannya ke jurang pengkhianatan. Awalnya, Dimas hanya merasa kasihan. Lalu, berlanjut menjadi ketergantungan kecil, kenyamanan aneh yang sulit ia tolak. Dan dari kenyamanan itulah, timbul rasa ingin lebih sering bertemu Maya, bahkan di luar batas hubungan majikan dan karyawan. Malam-malam Dimas tak lagi dihabiskan di rumah. Ia sering pulang larut, beralasan lembur kepada Laras, istrinya. Padahal kenyataannya, ia tengah menghabiskan waktu bersama Maya, di sudut-sudut kota yang jauh dari pandangan orang yang mereka kenal. "Maaf, sayang. Kantor lagi banyak kerjaan. Aku pulang malam lagi, ya?" ucap Dimas suatu sore melalui telepon. Suaranya dibuat seakurat mungkin, seolah benar-benar kelelahan. Di seberang sana, Laras menghela napas panjang, mencoba memahami walaupun hatinya terasa berat. "Iya, hati-hati di jalan, Mas," jawab Laras lembut, menyembunyikan keresahan yang mulai menggerogoti hatinya. Dimas memutuskan sambungan telepon dengan cepat, merasa bersalah sejenak, namun dengan segera membuang rasa bersalah itu jauh-jauh. Ia sudah membuat janji dengan Maya. Dan kini,
Pikirannya hanya dipenuhi oleh bayangan perempuan itu. Di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di pinggiran kota, Maya sudah menunggu. Ia duduk di pojok ruangan, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, wajahnya dihiasi senyum malu-malu namun penuh makna. Saat Dimas datang, matanya berbinar seperti anak kecil yang bertemu pahlawan. "Maaf nunggu lama?" tanya Dimas sambil menarik kursi di hadapannya. Maya menggeleng, tersenyum manis. "Enggak, Pak. Saya senang bisa nungguin Bapak." Jawabnya dengan suara lirih, matanya menunduk malu-malu. Dimas tersenyum kecil. Ia merasa dihargai, merasa istimewa, sesuatu yang belakangan ini jarang ia rasakan di rumah. "Jangan panggil saya Pak, Maya. Panggil saja Dimas," ucapnya sambil terkekeh kecil, berusaha mencairkan suasana. Maya tertawa pelan, ada rona merah yang disengaja menghiasi pipinya. "Baik, Mas Dimas," katanya, dengan intonasi lembut yang terdengar jauh lebih akrab, lebih personal. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam berbicara tentang hal-hal remeh, tentang kehidupan, tentang mimpi, tentang luka lama yang entah mengapa terasa mudah dibagikan malam itu. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menyentuh tangan Dimas ringan, memberikan isyarat kedekatan yang seolah alami, padahal penuh perhitungan. Maya tahu, dalam setiap pertemuan, ia harus membangun jembatan emosi yang semakin kuat, jembatan yang suatu saat akan membuat Dimas sulit kembali. "Mas Dimas," bisik Maya suatu saat, matanya berkaca-kaca, "terima kasih ya. Saya nggak tahu harus jadi apa kalau nggak ada Mas. Saya nggak pernah diperlakukan sebaik ini seumur hidup saya." Suara Maya bergetar, penuh luka pura-pura yang terasa begitu nyata. Dan Dimas, bodoh atau mungkin hanya terlalu lelah untuk berpikir jernih, membiarkan dirinya terbuai oleh kata-kata itu. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangan Maya dengan lembut. "Kamu nggak sendiri, Maya. Aku di sini," ujar Dimas lirih, matanya menatap dalam, seolah ingin menyelamatkannya dari dunia yang kejam. Senyum Maya mengembang, senyum kemenangan yang dibungkus dengan kesedihan palsu. Ia tahu, Dimas sudah setengah tenggelam dalam jaring yang ia anyam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dimas pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya penuh kebingungan, hatinya dipenuhi rasa bersalah bercampur ketagihan aneh yang bahkan tak bisa ia jelaskan. Sementara itu, di rumah, Laras duduk di ruang tamu yang remang, menunggu dengan mata sayu. Ponselnya erat digenggam, pesan singkat dari Dimas yang mengabarkan, lembur, masih terbuka. Namun entah kenapa, hatinya berteriak, ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang salah. Air mata Laras jatuh diam-diam, tanpa suara, hanya meninggalkan jejak basah di pipi yang selama ini selalu ia hiasi dengan senyum untuk menyambut suaminya pulang. Malam-malam berikutnya, pola itu terus berulang. Dimas semakin sering beralasan lembur. Semakin sering menemui Maya. Semakin dalam ia melangkah ke dalam dosa yang perlahan menggerogoti seluruh fondasi rumah tangganya. Dan Maya? Ia tersenyum puas dalam diamnya, menanti saat yang tepat untuk menguasai segalanya. Hari-hari berlalu, dan kebohongan kecil Dimas mulai menumpuk. Seperti pasir halus yang tanpa disadari perlahan membentuk gunung kecurigaan. Laras, atau lebih tepatnya, Aurelia Larasati, yang selama ini dikenal sebagai istri yang penuh pengertian, mulai merasakan ada yang tidak beres. Dimas sering pulang malam dengan alasan lembur, tapi ketika Aurelia mencoba menelpon ke kantor, suara rekan kerja Dimas selalu terdengar kikuk, bingung, dan jawabannya sering tidak sinkron dengan penjelasan Dimas. Ada kalanya, Dimas bahkan tidak mengangkat telepon atau membalas pesan dalam waktu yang lama. Jikapun membalas, jawabannya singkat dan terasa kering,
Jauh berbeda dari dulu saat Dimas selalu meluangkan waktu untuk sekadar menulis. Aku kangen. Suatu malam, Aurelia duduk sendiri di ruang makan yang sepi, menatap ponsel yang hanya menampilkan satu pesan dari Dimas. Maaf, sayang. Lembur lagi. Jangan tunggu aku. Tatapannya kosong. Di dalam hatinya, badai mulai berkecamuk. Mas, kamu pikir aku sebodoh itu? Bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar, patah oleh getaran luka. Iya, hati-hati di jalan, Mas, jawab Laras lembut, menyembunyikan keresahan yang mulai menggerogoti hatinya. Dimas memutuskan sambungan telepon dengan cepat, merasa bersalah sejenak. Namun dengan segera membuang rasa bersalah itu jauh-jauh. Ia sudah membuat janji dengan Maya. Dan kini, pikirannya hanya dipenuhi oleh bayangan perempuan itu. Di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di pinggiran kota, Maya sudah menunggu. Ia duduk di pojok ruangan, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, wajahnya dihiasi senyum malu-malu namun penuh makna. Saat Dimas datang, matanya berbinar seperti anak kecil yang bertemu pahlawan. Maaf nunggu lama? Tanya Dimas sambil menarik kursi di hadapannya. Maya menggeleng, tersenyum manis. Enggak, Pak. Saya senang bisa nungguin Bapak. Jawabnya dengan suara lirih, matanya menunduk malu-malu. Dimas tersenyum kecil. Ia merasa dihargai, merasa istimewa, sesuatu yang belakangan ini jarang ia rasakan di rumah. Jangan panggil saya Pak. Maya, panggil saja Dimas. Ucapnya sambil terkekeh kecil, berusaha mencairkan suasana. Maya tertawa pelan, ada rona merah yang disengaja menghiasi pipinya. Baik, Mas Dimas, katanya, dengan intonasi lembut yang terdengar jauh lebih akrab, lebih personal. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam berbicara tentang hal-hal remeh. Tentang kehidupan, tentang mimpi, tentang luka lama yang entah mengapa terasa mudah dibagikan malam itu. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menyentuh tangan Dimas ringan, memberikan isyarat kedekatan yang seolah alami, padahal penuh perhitungan. Maya tahu, dalam setiap pertemuan, ia harus membangun jembatan emosi yang semakin kuat, jembatan yang suatu saat akan membuat Dimas sulit kembali. Mas Dimas. Bisik Maya suatu saat, matanya berkaca-kaca, terima kasih ya. Saya nggak tahu harus jadi apa kalau nggak ada Mas. Saya nggak pernah diperlakukan sebaik ini seumur hidup saya. Suara Maya bergetar, penuh luka pura-pura yang terasa begitu nyata. Dan Dimas, bodoh atau mungkin hanya terlalu lelah untuk berpikir jernih, membiarkan dirinya terbuai oleh kata-kata itu. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangan Maya dengan lembut. Kamu nggak sendiri, Maya? Aku di sini, ujar Dimas lirih, matanya menatap dalam, seolah ingin menyelamatkannya dari dunia yang kejam. Senyum Maya mengembang, senyum kemenangan yang dibungkus dengan kesedihan palsu. Ia tahu, Dimas sudah setengah tenggelam dalam jaring yang ia anyam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dimas pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya penuh kebingungan, hatinya dipenuhi rasa bersalah bercampur ketagihan aneh yang bahkan tak bisa ia jelaskan. Sementara itu, di rumah, Laras duduk di ruang tamu yang remang, menunggu dengan mata sayu. Ponselnya erat digenggam, pesan singkat dari Dimas yang mengabarkan, lembur, masih terbuka. Namun entah kenapa, hatinya berteriak, ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang salah. Air mata Laras jatuh diam-diam, tanpa suara, hanya meninggalkan jejak basah di pipi yang selama ini selalu ia hiasi dengan senyum untuk menyambut suaminya pulang. Malam-malam berikutnya, pola itu terus berulang. Dimas semakin sering beralasan lembur. Semakin sering menemui Maya.
Semakin dalam ia melangkah ke dalam dosa yang perlahan menggerogoti seluruh fondasi rumah tangganya. Dan Maya? Ia tersenyum puas dalam diamnya, menanti saat yang tepat untuk menguasai segalanya. Hari-hari berlalu, dan kebohongan kecil Dimas mulai menumpuk. Seperti pasir halus yang tanpa disadari perlahan membentuk gunung kecurigaan. Laras, atau lebih tepatnya, Aurelia Larasati, yang selama ini dikenal sebagai istri yang penuh pengertian, mulai merasakan ada yang tidak beres. Dimas sering pulang malam dengan alasan lembur, tapi ketika Aurelia mencoba menelpon ke kantor, suara rekan kerja Dimas selalu terdengar kikuk, bingung, dan jawabannya sering tidak sinkron dengan penjelasan Dimas. Ada kalanya, Dimas bahkan tidak mengangkat telepon atau membalas pesan dalam waktu yang lama. Jikapun membalas, jawabannya singkat dan terasa kering. Jauh berbeda dari dulu saat Dimas selalu meluangkan waktu untuk sekadar menulis. Aku kangen. Suatu malam, Aurelia duduk sendiri di ruang makan yang sepi, menatap ponsel yang hanya menampilkan satu pesan dari Dimas. Maaf, sayang. Lembur lagi. Jangan tunggu aku. Tatapannya kosong. Di dalam hatinya, badai mulai berkecamuk. Mas, kamu pikir aku sebodoh itu? Bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar, patah oleh getaran luka. Keesokan harinya, Aurelia memberanikan diri bertanya langsung kepada Dimas. Ia memilih waktu ketika Dimas baru saja pulang. Malam hari, dengan wajah letih dan baju masih basah oleh gerimis. Mas. Panggil Aurelia lembut, mencoba menahan getaran emosinya. Kamu beneran lembur? Dimas, yang sedang membuka sepatu, sejenak membeku. Ia cepat-cepat menutupi keterkejutannya dengan senyum tipis. Iya, sayang, banyak proyek masuk. Aku juga capek banget. Sumpah, katanya, menunduk, menghindari tatapan istrinya. Aurelia mengangguk kecil, pura-pura percaya. Tapi dalam dadanya, rasa sesak menumpuk. Ia mencium sesuatu yang lebih busuk daripada sekadar kelelahan. Di kantor ya, Mas? Sampai jam segini, lanjut Aurelia, suaranya datar, tapi sorot matanya tajam, menusuk. Dimas tersentak. Untuk sepersekian detik, ekspresinya berubah. Tapi cepat-cepat ia tertawa kecil, berusaha mengesankan bahwa Aurelia terlalu mencurigai hal-hal sepele. Iyalah, mau lembur di mana lagi? Gak mungkin aku nongkrongkan. Sayang, jawabnya, berusaha santai, padahal keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Aurelia hanya tersenyum tipis. Senyum itu bukan lagi senyum penuh kasih seperti dulu. Itu senyum perempuan yang mulai sadar, perempuan yang mulai bangkit dari kepolosannya. Kalau gitu, lain kali aku antar bekal aja, ya, Mas. Kasihan lembur tanpa makan, ucapnya perlahan, dengan nada manis yang penuh makna tersembunyi. Dimas terdiam. Tak tahu harus mengangguk atau menolak. Malam itu, saat Dimas terlelap, Aurelia duduk di sisi tempat tidur. Cahaya temaram dari lampu meja, membuat wajahnya terlihat sayu namun penuh tekad. Ia memandang suaminya lama sekali, seolah berusaha mencari jawaban di setiap lekuk wajah yang dulu begitu ia cintai. Air matanya jatuh perlahan, membasahi bantal, namun ia mengusapnya cepat. Bukan saatnya lagi menangisi hal yang belum jelas. Ia harus mencari kebenaran, seberapapun menyakitkannya. Dalam hati, Aurelia bersumpah. Kalau benar ada orang ketiga, aku akan menemukan siapa dia. Dan sejak malam itu, diam-diam, Aurelia mulai mengubah dirinya. Ia tak lagi hanya menunggu. Ia mulai mengamati setiap gerak-gerik Dimas. Mencatat jam berangkat, jam pulang, bahkan mulai memeriksa tagihan kartu kredit, histori GPS mobil, dan semua celah yang mungkin ia temukan.
Setiap kebohongan kecil yang terungkap seperti sebuah peluru yang mengenai jantungnya. Tapi semakin banyak luka itu, semakin kuat pula tekad Aurelia untuk membongkar semuanya. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi istri yang ditipu, diam dan menangis di sudut rumah. Tidak. Ia adalah Aurelia Larasati, dan ia akan melawan. Maya tahu, waktu berpihak padanya. Dimas mulai terbiasa dengannya. Terlena. Terbiasa dengan kehadiran Maya di sela-sela waktunya, terbiasa dengan senyuman dan perhatian kecil yang sengaja diberikan pada saat-saat yang paling dibutuhkan. Tapi Maya bukan hanya ingin menjadi orang ketiga dalam diam. Ia ingin menghancurkan, menguasai, menjadi satu-satunya. Maya paham betul. Untuk merebut Dimas sepenuhnya, ia tak bisa hanya menunggu. Ia harus mendorong Aurelia keluar dari hidup Dimas. Malam itu, saat Dimas meninggalkan mobilnya di parkiran saat pertemuan mereka, Maya melangkah cepat tanpa suara. Dengan tangan cekatan, ia membuka pintu mobil yang tak dikunci, lalu menyelipkan sebuah botol parfum wanita mungil ke dalam laci dashboard. Parfum itu beraroma manis menyengat, aroma yang tak mungkin diabaikan oleh seorang istri yang cukup peka. Maya tersenyum kecil, licik. Ayo, Aurelia cari tahu. Mari kita lihat, seberapa kuat kau bertahan setelah ini. Keesokan harinya, setelah Dimas pulang kerja, Aurelia merasa ada sesuatu yang aneh saat ia masuk ke mobil suaminya untuk mengambil berkas kerja yang katanya tertinggal. Begitu pintu dibuka, aroma asing langsung menyeruak ke hidungnya. Bukan bau maskulin parfum Dimas yang biasa. Bukan pula aroma kabin mobil yang netral seperti biasanya. Ini wangi wanita. Manis, menyengat, mencolok. Aurelia menahan napas. Jantungnya berdegup kencang tak beraturan. Dengan tangan gemetar, ia membuka laci dashboard. Di dalamnya, tergeletak botol parfum kecil berwarna pink, seolah menantang keberaniannya untuk melihat lebih dekat. Tangannya gemetar saat mengambil botol itu. Ia membaca labelnya, nama parfum yang sangat feminin, mahal, dan jelas bukan sesuatu yang Dimas kenal atau butuhkan. Air mata menggenang di matanya, tapi ia menahan keras agar tidak jatuh. Dalam hening itu, langkah kaki Dimas terdengar mendekat ke garasi. "Aurel, kamu ngapain di mobil?" Suara Dimas terdengar santai. Aurelia menarik napas dalam-dalam, mencoba menyamarkan suaranya yang bergetar. "Aku cari berkas yang kamu bilang tadi." Jawabnya datar. Dimas tersenyum sekilas, membuka pintu samping dan masuk ke dalam mobil, tidak menyadari ketegangan yang membungkus Aurelia. Sambil memegang botol parfum itu di tangannya, Aurelia perlahan membalikkan badan, menatap Dimas lurus-lurus. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Dimas membeku saat melihat benda di tangan istrinya. "Apa ini, Mas?" tanya Aurelia, nadanya dingin, hampir tanpa intonasi. Tapi matanya berteriak, bertanya, menuntut, menghukum. Dimas membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Ia tahu, apapun alasannya, apapun kebohongannya, terlalu sulit untuk menjelaskan parfum wanita di dalam mobilnya. Aku nggak tahu, sayang. Sumpah, bukan punyaku, kata Dimas tergagap, mencoba meraih tangan Aurelia. Aurelia mundur satu langkah, menepis sentuhan itu. "Mas Dimas." Suaranya gemetar, matanya berkilat tajam. "Aku ini istrimu. Selama ini aku percaya sama kamu. Tapi kamu pikir aku sebodoh itu, ya? Ini beneran bukan punyaku. Aurel, mungkin ada yang iseng, aku juga bingung." Dimas berusaha menyusun kata-kata, tapi semuanya terdengar seperti kepanikan tanpa arah.
Aurelia menggeleng pelan. Ada luka mendalam yang memancar dari sorot matanya. Bingung? Iseng? Di dalam mobilmu, Mas? Di mobil pribadi yang cuma kamu pakai? Tanyanya dengan nada bergetar. Dimas terdiam. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Aurelia mendekat, menyodorkan botol parfum itu ke dada Dimas, seolah menyerahkan beban yang selama ini ia pikul sendiri. Kalau memang ada perempuan lain. Suaranya patah, air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Minimal, kamu cukup hargai aku untuk jujur. Dimas tertegun. Ia belum pernah melihat Aurelia seperti ini. Hancur, patah, tapi tetap berdiri tegar di hadapannya. Aku gak ada hubungan sama siapa-siapa. Aurel, percaya sama aku. Desak Dimas, kini nadanya penuh kegelisahan. Aurelia tersenyum getir, seolah jawaban itu hanya menambah luka di hatinya. Aku pengen percaya, Mas. Tapi semua yang terjadi akhir-akhir ini, apa aku masih bisa percaya? Katanya pelan, suaranya retak. Ia meletakkan botol parfum itu di dashboard, lalu berbalik, meninggalkan Dimas yang hanya bisa mematung di tempat. Menatap punggung perempuan yang mungkin baru saja mulai meninggalkannya, secara perlahan, seperti semua kepercayaan yang dulu pernah ada. Di kejauhan, Maya tersenyum penuh kemenangan dari balik kaca mobilnya. Ia melihat semuanya. Ia tahu, sebentar lagi, retakan kecil itu akan membesar menjadi jurang tak terjembatani. Beberapa hari setelah insiden parfum itu, suasana rumah Dimas dan Aurelia berubah drastis. Mereka masih berbicara, masih saling menyapa, tetapi ada tembok tak kasat mata yang memisahkan keduanya. Dingin, jauh, membeku. Dimas berusaha bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Sementara Aurelia, diam-diam, terus memasang mata, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Dan malam itu, kesempatan emas datang menghampirinya. Dimas pulang lebih malam dari biasanya. Ia tampak terburu-buru menuju kamar mandi, meletakkan ponselnya di atas meja ruang tamu begitu saja, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Biasanya, ponsel itu seperti bayangan baginya, tak pernah lepas dari genggaman. Aurelia yang memperhatikan dari sudut mata, merasa jantungnya berdebar kencang. Ada bisikan kecil dalam hatinya, sebuah dorongan kuat antara ingin tahu dan takut akan kebenaran. Perlahan, seolah takut membuat suara sekecil apapun, Aurelia melangkah ke meja. Tangannya bergetar saat meraih ponsel Dimas. Layar tidak terkunci. Tuhan, seakan semesta sedang memberinya jalan. Dengan napas tercekat, ia membuka aplikasi pesan. Matanya langsung tertumbuk pada satu percakapan yang mencurigakan. Nama pengirimnya membuat darahnya berdesir panas. Maya. Jari-jari Aurelia gemetar saat membuka chat itu. Seketika, dunia seolah runtuh di hadapannya. Maya, aku kangen banget. Mas, nggak sabar ketemu lagi. Hati bekel. Dimas. Aku juga, sayangku. Rasanya pengen tiap hari ada kamu di sampingku. Maya. Kapan ya aku bisa beneran jadi yang utama di hidup Mas? Dimas. Sabar ya, cintaku. Semua butuh waktu. Aku janji. Aurelia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha meredam isak tangis yang tiba-tiba meledak dari dalam dadanya. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi layar ponsel yang masih menampilkan janji-janji manis suaminya untuk perempuan lain. Tangannya lemas. Dunia terasa berputar. Nafasnya terasa sesak, seperti ada beban berat menindih dadanya. Dari kamar mandi, suara air mengalir. Dimas masih belum selesai. Dengan gemetar, Aurelia meletakkan kembali ponsel itu. Ia menatap kosong ke depan,
Otaknya mencoba mencerna semua kata-kata mesra yang baru saja ia baca. Jadi selama ini, semua kebohongan, semua lembur palsu, semua tatapan kosong itu, bukan cuma firasat. Itu nyata. Tak lama, Dimas keluar dari kamar mandi, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ia tersenyum kecil ketika melihat Aurelia duduk di sofa, seolah tak terjadi apa-apa. "Sayang, kamu belum tidur?" tanya Dimas sambil berjalan mendekat. Aurelia menoleh perlahan, menatapnya dengan mata merah basah. Tatapan yang membuat Dimas langsung merasa ada yang salah. "Aku baru tahu," kata Aurelia pelan, suaranya nyaris berbisik. "Ternyata, aku bukan satu-satunya perempuan di hidup kamu sekarang, Mas." Dimas membeku. Handuk terjatuh dari tangannya. Wajahnya pucat seketika. Aurel, aku bisa jelasin." Suaranya serak, panik. Aurelia berdiri, mendekat satu langkah, mengangkat ponsel Dimas dan menunjukkan layar chat itu. "Jelasin?" ucapnya, matanya berkilat oleh air mata dan kemarahan. "Kamu mau jelasin apa, Mas? Bahwa sayangku dan cintaku itu cuma salah ketik? Atau kamu mau bilang ini cuma teman kerja juga?" Suasana malam itu mendadak terasa menyesakkan. Sunyi, mencekam. Dimas membuka mulutnya, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Segala kebohongan yang dulu begitu mudah ia ucapkan kini tertahan di kerongkongan. Aurelia menggeleng, tawa getir keluar dari bibirnya. "Lucu ya? Aku pikir, selama ini aku cukup buat kamu. Aku pikir rumah ini, keluarga ini, cukup buat kamu." Suaranya pecah di ujung kalimat. Dimas maju, berusaha meraih tangan Aurelia, tapi Aurelia menepisnya keras. "Jangan sentuh aku," teriaknya. Air mata kini mengalir deras tanpa bisa dibendung. "Aku jijik, Mas. Jijik sama semua kebohongan kamu." Dimas terduduk di sofa, kepalanya tertunduk dalam, tak mampu berkata-kata. Sementara itu, Aurelia berdiri kaku di tengah ruangan. Matanya menatap kosong pada suaminya yang kini tampak kecil, pengecut, dan penuh dosa di matanya. Dalam hatinya, keputusan itu mulai tumbuh. Pelan tapi pasti, ia tahu, cinta saja tidak cukup untuk bertahan bersama seorang pengkhianat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Aurelia mulai membayangkan hidup tanpa Dimas. Pagi itu, udara terasa berat. Matahari belum tinggi, tapi hawa di dalam rumah Aurelia sudah menggelegak. Rumah yang dulu tenang kini seperti medan perang, hanya menunggu satu pemicu untuk meledak. Dan ledakan itu datang, tepat saat bel rumah berbunyi. Aurelia berjalan ke pintu dengan langkah pasti. Tapi begitu pintu terbuka dan wajah itu muncul di hadapannya, napasnya tercekat. Maya berdiri di sana, mengenakan baju serba putih yang sengaja dipilih untuk terlihat lembut. Tapi bagi Aurelia, wajah itu sama sekali tidak membawa kedamaian. Yang ia lihat hanyalah sosok perusak, perempuan yang telah merobek keluarganya dari dalam. "Aurelia," sapa Maya dengan senyum palsu. "Kita perlu bicara." Aurelia menatapnya dengan mata yang membara. Tanpa mempersilakan masuk, ia melangkah keluar, berdiri tepat di depan Maya. "Kau benar-benar berani datang ke rumahku." Suaranya rendah, namun penuh ancaman. "Kau pikir aku akan duduk diam dan menyuguhkan teh untukmu?" Maya mencoba tetap tenang. "Aku hanya ingin menyelesaikan ini baik-baik." "Baik-baik?" Aurelia tertawa pendek, tawa getir yang penuh luka dan amarah. "Setelah kau menyusup ke hidup suamiku? Setelah kau merusak rumah tangga orang lain dengan sengaja?" Maya mencoba membela diri. "Dimas yang datang padaku. Dia yang bilang dia nggak bahagia sama kamu."
Pla! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Maya. Suara itu menggema, membelah pagi yang tadinya sunyi. Maya terkejut, wajahnya memerah, matanya membelalak. Aurelia maju satu langkah, nadanya naik, penuh gejolak. Bagaimana rasanya tidur dengan suamiku? Bentaknya dengan suara tinggi dan penuh amarah. Kau pikir aku akan mundur hanya karena perempuan murahan sepertimu? Maya terdiam. Nafasnya memburu. Ia tak siap menghadapi amarah yang membara itu. Beraninya kau datang ke rumahku, menginjak harga diriku, seolah kau yang paling benar? Lanjut Aurelia, suaranya retak oleh emosi yang selama ini dipendam. Aku cinta sama Dimas. Ucap Maya pelan, masih mencoba membela diri. Cinta? Aurelia mencibir. Itu bukan cinta. Itu obsesi busuk yang kau bungkus dengan kata-kata manis. Kalau kau tahu artinya cinta, kau tak akan menghancurkan rumah tangga orang. Air mata Aurelia mengalir, tapi wajahnya tetap tegak. Ia bukan menangis karena lemah, tapi karena luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Aku sudah berdarah-darah membangun keluarga ini. Aku korbankan karir, waktuku, hidupku, demi pria yang ternyata bisa dengan mudah berpaling hanya karena wanita lain menggoyang-goyang ekornya. Wajah Maya memucat. Tak ada lagi yang bisa ia ucapkan. Aurelia menatapnya tajam, lalu berkata dengan suara dingin tapi mantap. Kalau kau pikir ini akan membuatku menyerah, kau salah besar. Aku tidak akan menyerahkan hidupku pada pengkhianat sepertimu atau pria lemah yang tak bisa menjaga komitmennya. Kemudian Aurelia membuka pintu lebih lebar, tapi bukan untuk mengundang masuk. Sekarang, keluar dari rumahku. Dan jangan pernah injakan kakimu lagi di sini, kecuali kau siap berhadapan dengan perempuan yang tidak akan lagi tinggal diam. Maya menelan ludah, tubuhnya gemetar. Tanpa kata, ia mundur perlahan dan pergi, menahan malu, luka, dan kekalahan dalam diam. Aurelia berdiri mematung di depan pintu. Napasnya berat, dadanya naik turun. Tapi di matanya, ada cahaya baru yang mulai muncul. Cahaya dari seorang perempuan yang telah bangkit dari pengkhianatan dan takkan lagi diinjak-injak oleh siapapun. Beberapa jam setelah Maya pergi dengan wajah penuh malu dan tamparan di pipinya, rumah itu kembali sepi. Tapi keheningan itu tak bertahan lama. Pintu depan dibuka dengan kasar. Dimas datang. Langkahnya cepat, matanya menyapu ruangan, dan ketika melihat Aurelia berdiri sendirian di ruang tamu dengan wajah lelah dan mata sembab, ia langsung tahu apa yang terjadi. Kau tampar Maya? Tanyanya tajam, tanpa salam, tanpa penjelasan. Aurelia mengangkat wajahnya pelan. Jadi dia langsung mengadu, ya? Suaranya tenang, tapi penuh luka. Dimas maju beberapa langkah. Dia datang baik-baik. Aurel, mau bicara. Tapi kamu malah bentak-bentak dan menampar dia. Aurelia tertawa miris. Kau serius? Kau marah karena aku menampar perempuan yang tidur dengan suamiku? Dimas membalas dengan nada tinggi, dia bukan siapa-siapa kalau kamu gak terus-terusan curiga, terus-terusan nuduh tanpa bukti. Kau itu terlalu emosional, terlalu cemburuan. Cemburuan? Aurelia melangkah mendekat, air mata kini mengalir lagi, tapi suaranya tajam. Aku nemuin parfumnya di mobilmu. Aku baca semua chat mesra kalian. Masih juga kau bilang aku cuma cemburuan? Semua itu, kamu salah paham. Dimas membantah keras. Aku memang dekat sama Maya, tapi itu karena aku butuh orang yang bisa dengar aku, yang gak selalu nyalahin aku, yang ngerti aku. Yang ngerti kamu? Jadi aku ini apa, Mas? Suara Aurelia meninggi, tubuhnya bergetar menahan emosi.
Aku yang temani kamu dari nol, yang selalu ada tiap kamu gagal, tiap kamu stres, yang bahkan rela lepas pekerjaan demi rumah tangga ini, aku ini nggak ngerti kamu. Dimas terdiam. Tapi bukan karena sadar salah, melainkan karena egonya terluka. Kamu selalu ngatur, selalu curiga, selalu nuntut. Kamu bukan lagi perempuan yang aku kenal dulu, Aurel. Katanya pelan tapi menyakitkan. Aurelia membeku. Kata-kata itu seperti racun yang menyusup ke nadinya. Ia menatap Dimas seolah tak percaya pria di depannya ini adalah orang yang dulu ia pilih untuk seumur hidup. Aku berubah, karena kamu juga berubah. Bisiknya. Dimas membuang napas berat, lalu duduk di sofa, mengusap wajahnya dengan frustrasi. Aku capek, Aurel. Capek berantem terus. Capek dicurigain terus. Capek hidup di rumah yang tiap harinya penuh tuduhan dan kemarahan. Aurelia terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata dengan suara datar, kosong, namun tajam. Kalau memang kau merasa lebih nyaman sama Maya, kenapa tidak sekalian saja hidup bersamanya? Dimas menatapnya, kaget. Maksudmu, kamu mau pisah? Aurelia menahan tangis, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum getir dari seorang istri yang tersakiti terlalu dalam. Aku bukan wanita lemah, Mas. Kalau kau lebih memilih wanita lain daripada memperjuangkan istrimu sendiri, maka aku tidak akan memohon untuk dipertahankan. Aurelia berbalik, melangkah ke arah kamar dengan langkah mantap meski dadanya porak-poranda. Dimas terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mulai sadar. Mungkin ia telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Kepercayaan, cinta, dan perempuan yang dulu selalu memperjuangkannya tanpa syarat. Acara ulang tahun Ibu Dimas selalu menjadi momen penting bagi keluarga besar. Semua anggota keluarga berkumpul, dari yang muda sampai yang tua, saling menyapa dengan senyum dan pelukan hangat. Suara tawa anak-anak berlarian, aroma masakan memenuhi udara, dan musik lembut mengalun di latar. Aurelia datang lebih dulu, seperti biasa. Ia mengenakan kebaya biru dongker sederhana namun anggun, rambut disanggul rapi, dan wajahnya terlihat cantik walau terselip kesedihan di matanya. Ia menyapa semua dengan hangat, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang menggumpal di dadanya. Meskipun luka di hatinya belum sembuh, ia tetap berdiri tegak, demi menjaga martabat sebagai istri Dimas. Tapi ketenangan itu seketika hancur. Saat sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah. Semua kepala menoleh. Beberapa orang berdiri, bingung. Pintu mobil terbuka, dan dari sana muncul Maya. Dengan gaun merah menyala yang ketat membentuk tubuhnya, sepatu hak tinggi berkilau, rambut tergerai sempurna, dan lipstik merah yang menyala, ia melangkah penuh percaya diri. Langkahnya terdengar lantang saat sepatu haknya menyentuh lantai marmer. Semua yang hadir seakan terhipnotis oleh pemandangan yang tak terduga itu. Aurelia membeku. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Maya menyapa beberapa orang yang bahkan tidak ia kenal dengan santai, seperti sudah menjadi bagian dari keluarga. Ia bahkan mencium tangan salah satu tante Dimas. "Halo, Tante. Saya Maya. Sudah sering dengar cerita dari Dimas tentang keluarga besar ini. Akhirnya bisa bertemu langsung." Tante itu terdiam kaku, bingung harus merespons atau tidak. Tapi Maya terus melenggang masuk ke tengah ruangan. Dan akhirnya, pandangannya bertemu dengan Aurelia. Dengan senyum licik dan penuh kepalsuan, Maya berkata, "Oh, Aurelia, kamu di sini juga?" Suara Maya cukup keras, seakan ingin seluruh ruangan mendengarnya. Aurelia menatap tajam. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya pelan, namun bergetar menahan emosi. Maya tersenyum lebih lebar,
matanya bersinar penuh tantangan. Aku datang sebagai pendamping Dimas. Lagi pula, cepat atau lambat, keluarga juga harus tahu siapa yang sekarang menemani dia. Beberapa sepupu Dimas langsung menoleh, Ibu Dimas memicingkan mata, dan suasana yang tadinya hangat berubah menjadi tegang. Aurelia melangkah maju. Kau bilang apa barusan? Sudah waktunya berhenti berpura-pura, Aurel, balas Maya, masih tersenyum. Toh semua juga sudah tahu, hubungan kalian sudah retak. Jangan menutup-nutupi hanya demi gengsi. Aurelia mulai gemetar. Kau sadar kau sedang bicara di mana? Ini acara keluarga. Kau bukan siapa-siapa di sini. Dan kau tak diundang. Maya mendengus, lalu menoleh ke belakang, ke arah Dimas yang baru saja masuk dari taman belakang. Dimas menatap mereka berdua, wajahnya kaku, tapi ia tidak mengatakan apapun. Ia tidak menegur Maya, tidak menariknya pergi, tidak membela Aurelia. Hanya diam. Dan diamnya itu menyayat hati Aurelia lebih dari apapun. Maya melipat tangan, lalu berkata dengan suara yang terdengar manis, tapi penuh racun. Kalau aku bukan siapa-siapa, kenapa Dimas tidak menyuruhku pergi? Mungkin karena aku lebih punya tempat di hatinya sekarang dibanding kamu. Plah, satu tamparan keras dari Aurelia mendarat di pipi Maya. Ruangan hening. Semua terdiam. Maya menyentuh pipinya yang merah. Ia tersenyum sinis. Wah, ternyata kamu bukan cuma istri gagal, tapi juga tidak tahu malu. Aurelia maju, wajahnya memerah, air mata mulai menggenang, tapi suaranya tetap lantang. Perempuan seperti kamu tidak tahu arti cinta. Kau pikir hubunganmu dengan suami orang itu kemenangan? Itu cuma bukti betapa rendahnya dirimu. Dimas akhirnya bersuara. Cukup, Aurel. Jangan buat ini makin buruk. Aurelia menoleh ke arah suaminya. Tatapannya luka, tapi penuh kekuatan. Buat ini makin buruk? Aku yang membuat ini buruk. Mas, suaranya nyaring dan bergetar. Kau biarkan perempuan itu menginjak harga diriku di depan keluargamu. Kau diam saja saat aku dihina. Kau tak lagi layak kusebut suami. Semua orang menahan napas. Aurelia menarik napas panjang, lalu menatap semua keluarga yang hadir. Mulai hari ini, aku tak akan lagi memperjuangkan pernikahan yang hanya aku yang berusaha. Silakan kau nikmati hidupmu bersama perempuan yang datang dari pengkhianatan. Tapi ingat, Mas Dimas, semua yang diawali dengan dosa akan berakhir dengan penyesalan. Ia menatap Maya untuk terakhir kalinya. Selamat menikmati peranmu yang baru. Tapi jangan lupa, kau tidak memenangkan apapun, kau hanya mendapatkan sisa dari pengkhianatan. Aurelia berbalik. Air matanya jatuh satu persatu, tapi ia berjalan tegak, kepala terangkat, tanpa menoleh ke belakang. Dan saat pintu tertutup di belakangnya, semua yang tinggal hanyalah kesunyian dan kenyataan pahit yang mulai menyelimuti Dimas. Ia baru saja kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya. Setelah kejadian memalukan itu di acara keluarga, semua orang mengira Aurelia akan hancur. Mengira ia akan mengamuk, mengusir Maya dengan teriakan, atau bahkan bertengkar fisik demi mempertahankan suaminya. Tapi Aurelia tidak melakukan itu. Ia diam. Tapi bukan berarti menyerah. Beberapa jam setelah acara berakhir, ia duduk sendirian di kamarnya. Matanya masih bengkak, napasnya berat, tapi pikirannya justru mulai bergerak jernih. Ada luka yang menganga, tapi di dalam luka itu tumbuh sebuah kesadaran. Ia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh. Ia menatap cermin. Lama. Dingin. Kalau aku balas dia dengan amarah, aku sama saja seperti dia, gumamnya pelan.
Aurelia mengambil napas panjang. Ia tahu Maya tidak akan berhenti. Perempuan itu sudah terang-terangan menunjukkan niat menguasai hidup Dimas dan menjatuhkan dirinya, istri sah. Tapi perang yang sebenarnya bukan soal fisik, bukan soal teriakan. Aurelia tahu, perang ini harus dimenangkan dengan kecerdasan dan ketegasan. Keesokan harinya, Aurelia bangkit lebih pagi dari biasanya. Ia merapikan dokumen-dokumen rumah tangga. Akta nikah, surat kepemilikan rumah, laporan keuangan, semuanya ia kumpulkan. Ia membuka kembali akses rekening keluarga yang selama ini dia percayakan penuh ke Dimas. Dan disitulah ia menemukan kebohongan lain. Transfer besar ke rekening atas nama Maya. Pembelian barang-barang mewah. Cicilan mobil yang bukan milik keluarga mereka. Aurelia menghela napas. Jadi selama ini uang yang aku hemat, kau pakai untuk membiayai perempuan itu. Ia tidak menangis. Tidak lagi. Yang ada hanyalah api dalam dadanya. Bukan amarah liar, tapi api pembakar tekad. Aurelia mulai menyusun rencana. Ia bertemu diam-diam dengan pengacara. Mengkonsultasikan haknya. Menyiapkan langkah hukum. Ia tak akan bertindak gegabah. Tapi sekali ia bergerak, semua akan runtuh tepat sasaran. Sore hari, Dimas pulang. Ia mendapati Aurelia duduk santai di ruang tamu, mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum. "Mas," sapanya ringan, "kita harus bicara." Dimas tampak gelisah, tapi duduk juga. "Aku tahu kamu dan Maya masih terus berhubungan. Bahkan setelah semua yang terjadi kemarin." Dimas hendak membantah, tapi Aurelia mengangkat tangan. "Tenang. Aku nggak akan teriak. Aku nggak akan menangis. Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Aurelia menyodorkan map berisi dokumen ke meja. "Ini data rekening bersama kita. Semua pengeluaran, semua transaksi ke nama Maya. Aku punya salinan lengkap. Dan aku sudah konsultasi dengan pengacara." Wajah Dimas pucat. "Aurel, kamu mau gugat aku?" Aurelia tersenyum tipis. Tapi bukan senyum bahagia. Senyum seorang perempuan yang telah melewati badai, dan kini tahu arah anginnya. "Belum, Mas. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan diam. Aku hanya menunggu waktu yang tepat." Dimas terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. "Kalau kau masih merasa Maya layak diperjuangkan, silakan. Tapi kau juga harus siap menanggung akibat dari pengkhianatanmu." Aurelia berdiri. "Kali ini aku tidak akan membalas dengan amarah. Tapi aku akan membalas dengan kenyataan yang akan membuat kalian sadar. Aku mungkin ditinggalkan, tapi aku tidak akan dipermalukan." Ia berjalan menuju tangga. Tapi sebelum naik, ia menoleh dan menatap suaminya untuk terakhir kalinya malam itu. "Perempuan yang kau remehkan hari ini, akan jadi perempuan yang akan kau sesali seumur hidup." Aurelia memilih jalannya sendiri. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa harga diri tidak bisa dibeli, dan cinta tidak layak dipertahankan jika hanya satu pihak yang berjuang. Beberapa hari setelah konfrontasi di acara keluarga, suasana rumah tampak normal. Setidaknya di permukaan. Dimas masih keluar pagi, pulang malam dengan alasan pekerjaan menumpuk. Maya tak lagi datang terang-terangan, tapi Aurelia tahu, semua itu hanya permainan yang dirancang agar ia lengah. Tapi yang tidak mereka tahu, Aurelia sudah tidak tinggal diam. Di balik diamnya, ia menyusun kekuatan. 2 minggu sebelumnya, di sebuah kafe tersembunyi di sudut kota, Aurelia duduk berhadapan dengan seorang pria berpakaian sederhana, namun sorot matanya tajam dan penuh analisis. "Nama saya Bram,
Bu. Investigator pribadi. Apa yang bisa saya bantu? Aurelia membuka tasnya, menyerahkan sebuah foto Dimas dan Maya. Saya ingin tahu seberapa jauh hubungan mereka. Saya ingin bukti. Foto, video, transaksi. Apapun yang bisa bicara lebih keras dari kata-kata. Bram mengangguk. Saya butuh 2 minggu. Tapi saya janji, semua yang ibu minta, akan saya kumpulkan. Kita akan buat mereka tak bisa lagi bersembunyi. 2 minggu kemudian, Aurelia duduk di ruang kerjanya, tangannya sedikit gemetar saat Bram menyerahkan flash disk kecil dan map tebal berisi laporan. Ini, Bu, semua yang ibu minta, dan lebih dari itu. Dengan tangan perlahan, Aurelia membuka isi map itu. Foto-foto, Maya dan Dimas makan malam di restoran hotel bintang 5. Dimas menggandeng Maya masuk ke hotel, tertangkap kamera lobi. Maya keluar dari butik dengan tas belanja, lalu masuk ke mobil yang dibayarkan Dimas. Bukti transaksi, transfer bulanan dari rekening Dimas ke rekening Maya, nominal besar. Bukti pemesanan kamar hotel atas nama Dimas, lengkap dengan tanggal dan waktu. Pembelian perhiasan mahal, dikirim ke alamat apartemen Maya. Video, cuplikan dari CCTV hotel, Dimas dan Maya masuk ke lift yang menuju kamar eksekutif. Rekaman Dimas mencium pipi Maya sebelum masuk mobil. Aurelia menatap semua itu. Wajahnya pucat, tapi rahangnya mengeras. Tak ada air mata. Yang ada hanya ketegasan. Kebenaran sudah di tangannya. Apa Dimas tahu Anda membuntuti dia? Tanya Aurelia pelan. Tidak, Bu. Saya pastikan semua bersih. Hanya Anda yang punya salinan ini. Ia mengangguk. Terima kasih, Pak Bram. Mulai sekarang, saya yang akan kendalikan jalannya permainan. Malam itu, Dimas pulang seperti biasa. Wajahnya kelelahan, tas kerja di tangan. Ia membuka pintu rumah, mencium bau masakan dari dapur, dan mendapati Aurelia duduk tenang di meja makan, mengenakan dress hitam sederhana tapi elegan. Aurel, panggilnya ragu. Aurelia menoleh. Senyumnya lembut, tapi mata itu tak bisa lagi diselami, terlalu dingin untuk disebut cinta. Kita makan malam dulu, Mas, ucapnya tenang. Setelah itu, aku ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Dimas mengangguk, tanpa curiga. Mereka makan dalam diam. Suara sendok dan garpu beradu menjadi satu-satunya musik malam itu. Selesai makan, Aurelia berdiri, mengambil laptop dari rak, lalu memutar satu folder video. Dimas masih duduk. Hingga akhirnya, wajahnya berubah saat melihat dirinya sendiri di layar. Bersama Maya. Di hotel. Di mobil. Di restoran. Ini apa, Aurel? Tanyanya, suaranya mulai meninggi. Aurelia menatapnya tajam. Itu, bukti. Yang kau kira tak akan pernah bisa aku miliki. Dimas berdiri. Kau menyewa orang untuk memata-mataiku. Bukan memata-matai, jawab Aurelia cepat. Aku hanya mencari kebenaran. Dan sekarang aku sudah mendapatkannya. Kau selingkuh. Kau bohong. Kau hianati aku, dan kau kira aku akan diam. Wajah Dimas memucat. Ia tidak bisa membantah. Semua terekam dengan sempurna. Aurelia menutup laptop. Berdiri perlahan. Aku akan gunakan semua ini. Untuk melindungi hakku. Untuk membuktikan bahwa aku bukan istri bodoh yang bisa kau permainkan. Jadi, kamu mau melapor? Mau menuntut? Suara Dimas goyah. Aurelia mendekat, berdiri tepat di hadapannya. Mata mereka bertemu. Aku belum memutuskan.
Tapi yang jelas, aku tak lagi jadi istri yang bisa kau bodohi. Sekarang aku pemilik kebenaran. Dan kau, Mas, kau hanya pria yang tersesat dalam nafsunya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dimas menyadari. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan istrinya. Ia kehilangan wibawa di mata perempuan yang dulu mencintainya sepenuh hati. Hari-hari itu, dunia Aurelia seakan terbelah dua. Satu bagian dirinya masih membawa luka, rasa kecewa, dan bayang-bayang pengkhianatan. Tapi bagian lainnya, mulai tumbuh kekuatan yang selama ini tersembunyi, kekuatan yang dibentuk oleh rasa sakit dan penghinaan. Ia tahu, menangis tidak akan mengubah apapun. Marah tidak akan memperbaiki harga dirinya. Kalau ia ingin bangkit, ia harus memperbaiki dirinya sendiri. Maka, Aurelia memulai perubahan itu. Dari dalam, dan dari luar. Suatu pagi yang baru, Aurelia berdiri di depan cermin besar di sebuah salon mewah. Cermin itu memantulkan sosok perempuan yang lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan wajah yang sudah lama tak tersenyum tulus. Penata rias mendekat sambil membawa katalog gaya rambut. "Bu, mau makeover total?" tawarnya dengan lembut. Sekarang zamannya perempuan tampil berani. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Aurelia menghela napas panjang. Ia menatap bayangannya di cermin, mata yang dulu penuh ketakutan, kini perlahan berubah. Ada bara kecil yang mulai menyala di dasar tatapannya. "Aku mau," katanya tegas, "untuk pertama kali setelah sekian lama. Aku mau berubah. Aku mau bangkit." Beberapa jam kemudian, Aurelia keluar dari salon dengan langkah ringan. Rambut panjangnya kini dipotong sebahu, dengan warna coklat keemasan yang hangat dan elegan. Makeupnya sederhana tapi menonjolkan ketegasan garis wajahnya. Ia tampak hidup. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Di dalam taksi menuju pulang, ia tersenyum kecil sambil memandang keluar jendela. "Selamat datang kembali, Aurelia," gumamnya pelan, suaranya bergetar menahan haru. Transformasi tidak hanya soal penampilan. Aurelia kembali menekuni passion lamanya, desain fashion. Ia mulai dari nol, mengambil kursus online, mengikuti seminar bisnis, belajar lagi soal tren pasar. Malam-malamnya dipenuhi riset, sketsa, dan perencanaan. Ia menyisihkan uang dari tabungan pribadinya. Sedikit demi sedikit, ia membuka butik kecil di sudut kota. Menamainya Aurel, singkatan dari namanya sendiri, tanda bahwa semua ini lahir dari perjuangan pribadinya. Hari demi hari, butiknya mulai menarik perhatian. Model busananya sederhana tapi penuh karakter. Pakaian untuk perempuan kuat, elegan, dan mandiri. Klien-klien mulai berdatangan, sebagian lewat media sosial, sebagian lewat rekomendasi mulut ke mulut. Suatu sore, setelah selesai melayani pelanggan, Aurelia menerima pesan dari seorang pengusaha besar yang tertarik berkolaborasi. Ia terdiam sejenak membaca pesan itu, lalu menutup ponselnya dan memandang langit senja di luar jendela. Matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur. Sebuah malam di acara networking fashion. Aurelia melangkah masuk ke ballroom hotel mewah, mengenakan salah satu rancangan terbarunya, gaun hitam sederhana, dengan potongan tegas yang mempertegas siluet tubuhnya. Rambutnya digerai lembut, make-upnya flawless, sepatunya berkilau di bawah lampu gantung megah. Semua mata seolah mengikutinya saat ia melangkah melewati kerumunan. Beberapa orang menyapanya. "Bu Aurelia, boleh minta foto bareng? Saya suka banget koleksi ibu." Desain ibu itu beda, kuat, tapi tetap anggun. Aurelia hanya tersenyum sopan,
menerima setiap pujian dengan hati yang tetap rendah. Dan di tengah keramaian itulah, sepasang mata memperhatikannya dari kejauhan. Dimas. Dimas yang dulu meninggalkannya demi Maya, kini hanya bisa berdiri diam. Menatap wanita yang dulu ia remehkan kini bersinar melebihi bayangannya sendiri. Ia mencoba mendekat. Langkahnya ragu. Aurel. Panggilnya lirih saat akhirnya berdiri di belakang Aurelia. Aurelia menoleh pelan. Tatapannya tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada kerinduan. Hanya tatapan seorang wanita yang sudah terlalu kuat untuk terguncang oleh masa lalunya. "Oh, Mas Dimas," ucapnya ringan. "Ada perlu?" Nada bicaranya sopan, tapi juga dingin. Tegas. Dimas menelan ludah. Kamu kelihatan beda sekarang." Aurelia tersenyum kecil. "Ya," jawabnya singkat. "Aku memang sudah berbeda." Dimas menatapnya, seolah ingin mengatakan lebih. Tapi Aurelia lebih dulu mengangguk sopan, lalu berbalik meninggalkannya, menyatu kembali dalam keramaian orang-orang yang kini mengaguminya. Di balkon rumahnya malam itu, Aurelia duduk sendirian, memandang bintang di langit gelap. Ia memeluk lututnya, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya yang kini tersenyum tenang. "Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apa-apa ke siapapun," bisiknya pelan. "Aku hidup untuk menghargai diriku sendiri." Air matanya menetes, bukan karena kesedihan, tapi karena akhirnya, setelah semua yang ia lalui, ia menemukan dirinya sendiri. Dan untuk Aurelia, itulah kemenangan sesungguhnya. Waktu tidak pernah berdusta. Dan waktu juga telah menunjukkan sesuatu yang tak bisa dibantah. Aurelia tak hanya mampu bertahan, ia berhasil bangkit dan bersinar. Setiap unggahan Aurelia di media sosial, setiap liputan tentang butik miliknya, dan setiap pujian yang datang dari publik, seolah menjadi pisau tajam yang terus mengiris hati Maya sedikit demi sedikit. Maya yang dahulu begitu percaya diri, kini mulai resah. Dimas semakin banyak diam. Pujian yang dulu selalu ia terima dari pria itu, tentang paras, tubuh, dan kehadirannya, kini hanya tinggal sisa. Dan ia sadar, tak peduli seberapa cantik ia berdandan, bayang-bayang Aurelia justru semakin nyata di mata Dimas. Frustrasi, iri, dan takut kehilangan. 3 racun itu mulai menyatu dalam dada Maya. Dan dalam kondisi itulah, ia memilih jalan kotor yang paling ia kuasai, menghancurkan nama baik Aurelia. Hari itu, Maya duduk di sebuah kafe mewah bersama 2 wanita sosialita kenalannya. Ia mengenakan gaun merah terang, makeup tajam, dan parfum mahal yang menyengat. Namun tak ada yang bisa menutupi kegelisahan di matanya. "Aku heran ya, kenapa perempuan yang gak bisa punya anak bisa dipuja-puja kayak gitu?" ujarnya ringan tapi dengan nada menghina. Ia memainkan sedotan es kopi susu di tangannya, sambil melirik temannya yang duduk di seberang. Temannya yang satu terkekeh, "Maksud lo Aurelia?" Maya tersenyum miring, lalu menatap mereka dengan tatapan seolah membawa rahasia besar. "Kalian tahu gak sih, sebenarnya Aurelia itu udah lama nikah sama Dimas. Bertahun-tahun. Tapi sampai sekarang gak punya anak. Aku sih gak mau suuzon ya, tapi kata Mas Dimas, mereka udah coba semuanya. Dan hasilnya? Nihil. Kayak rahimnya emang gak berfungsi." Wanita di sebelahnya terperangah. "Serius, Mei? Dia mandul?" Maya pura-pura menunduk, menghembuskan napas panjang seolah berat hati membicarakan hal itu. "Aku juga gak mau ngomong kayak gini sebenarnya, tapi kan orang juga harus tahu siapa yang sebenarnya gak layak disebut istri ideal. Cuma karena bisa berdandan dan bikin bisnis, bukan berarti cocok jadi pendamping hidup. Rumah tangga itu soal keturunan, bukan sekadar pencitraan."
Tawa kecil meledak dari kedua wanita itu. Dan tanpa Maya sadari, salah satu dari mereka merekam pembicaraan tersebut untuk kesenangan pribadi, yang pada akhirnya menyebar jauh lebih luas dari yang ia perkirakan. Beberapa hari kemudian, Aurelia duduk di dalam mobil dalam perjalanan menuju butik. Sopirnya membuka percakapan dengan ragu. "Bu, maaf sebelumnya. Tapi saya tadi pagi dengar dari radio online. Katanya, ada orang yang bilang ibu nggak bisa punya anak. Dan katanya yang ngomong itu pacar Pak Dimas." Aurelia terdiam. Tangannya gemetar tanpa sadar. Matanya menatap kosong ke depan. Ia membuka ponsel. Benar saja, media sosialnya dibanjiri notifikasi. Tagar istri mandul mulai ramai. Komentar-komentar kasar muncul dari akun-akun anonim. "Cantik tapi mandul? Terus fungsinya apa? Pantes aja Dimas cari yang lain. Istri sah tapi kosong? Kasihan sih." Aurelia tak menangis. Tapi dadanya terasa seperti diremas kuat-kuat. Kata-kata itu lebih kejam dari sekadar fitnah. Itu adalah luka lama yang selama ini ia pendam sendiri. Luka yang tak pernah ia tunjukkan, bahkan pada Dimas. Malam-malamnya dulu pernah dipenuhi dengan tes kesuburan, vitamin, doa-doa penuh harap. Tapi semua tetap nihil. Dan setiap kali hasil menunjukkan, belum ada tanda kehamilan. Senyumnya makin rapuh. Sore itu, Aurelia duduk sendiri di ruang tamu rumah. Telepon dari sang ibu datang. Suaranya pelan, ragu-ragu, tapi tetap lembut seperti biasa. "Aurel, kamu baik-baik saja, Nak?" Aurelia berusaha menguatkan diri. "Aku baik, Bu. Kamu tahu kan, kamu tidak harus menjelaskan apapun ke siapapun. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Kalau Tuhan belum kasih, bukan berarti kamu kurang. Kamu tetap perempuan yang utuh, yang luar biasa." Aurelia menutup matanya, menahan isak yang hampir meledak. Suara ibunya bagaikan pelukan yang paling ia butuhkan hari itu. Malam harinya, ia menulis sebuah unggahan. "Hari ini, aku difitnah. Katanya aku mandul. Katanya aku tidak layak menjadi istri. Tapi biarkan aku katakan satu hal. Aku mungkin belum memiliki anak. Tapi aku melahirkan bisnis dari kerja keras. Melahirkan harapan dari luka, dan membesarkan kepercayaan diriku yang dulu sempat mati. Jika kalian pikir rahim kosong membuatku hina, maka aku doakan semoga hati kalian tak ikut kosong seperti kata-kata kalian. Aurelia." Unggahan itu menjadi viral. Ribuan komentar dukungan masuk. Banyak perempuan dengan nasib serupa mengirimkan pelukan virtual. Sementara itu, Maya membacanya dari ponselnya dengan wajah tegang. Ia tak menyangka Aurelia akan membalikan serangan itu menjadi simpati publik. Dan di tengah kekacauan emosinya, Maya mulai sadar. Semakin ia menyerang, Aurelia justru makin tak tergoyahkan. Keesokan harinya, Dimas datang ke butik Aurelia. Ia terlihat gelisah, bahkan sedikit marah. "Aurel, aku dengar Maya, dia ngomong soal kamu kemana-mana. Aku nggak tahu bakal sampai separah itu." Aurelia menatapnya lurus. Matanya tak lagi menyimpan harapan. "Dan kamu diam saja?" Tanyanya datar. "Kau biarkan orang yang kau bela menghancurkan aku sejauh ini." Dimas tertunduk. Aku salah." Aurelia berdiri dari kursinya. Ia melangkah perlahan, lalu berdiri tepat di hadapan Dimas. Tatapannya tajam, suaranya tenang, tapi syarat kekuatan. "Kau bukan hanya salah, Mas. Kau lemah. Dan laki-laki lemah tidak pantas memimpin rumah tangga. Mulai hari ini, aku tidak akan menangis karena kehilanganmu. Justru aku bersyukur.
Karena kau pergi, aku akhirnya menemukan diriku sendiri. Dimas tercekat. Tak mampu bicara apa-apa. Ia hanya bisa menatap Aurelia, perempuan yang dulu ia tinggalkan, kini berdiri di depannya seperti ratu yang tak bisa disentuh. Hari itu, cuaca mendung. Aurelia duduk di ruang tamu rumahnya, memegang secangkir teh hangat yang sudah hampir dingin. Pikirannya sudah tidak lagi terfokus pada rasa sakit yang ditinggalkan Dimas dan Maya. Ia sudah melewati tahap itu. Sekarang, hanya satu yang ia inginkan, keadilan. Di meja di hadapannya, terhampar semua bukti yang telah ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Rekaman video, bukti transaksi uang, tiket hotel yang terhubung dengan Dimas dan Maya, serta pesan-pesan mesra yang mereka kirimkan satu sama lain. Tak ada lagi ruang untuk ragu. Aurelia mengangkat telepon, menghubungi pengacara yang sudah menanganinya sejak awal. Suara pengacara itu terdengar tegas namun penuh empati. "Aurel, kami siap. Semua bukti sudah cukup kuat. Pengadilan agama akan memutuskan dengan adil." Aurelia menghela napas dalam-dalam. Ia tahu ini akan menjadi jalan yang panjang, penuh tekanan. Tapi ia juga tahu, keadilan tak akan pernah datang tanpa perjuangan. Di pengadilan agama, ruangan itu dipenuhi dengan atmosfer yang berat. Dimas duduk di sebelah Maya, tampak gelisah. Wajahnya yang dulu tampak penuh percaya diri kini terlihat suram, tertekan. Maya di sampingnya tak kalah cemas, meskipun ia mencoba tetap terlihat anggun dan tenang. Aurelia masuk ruangan dengan langkah pasti, mengenakan busana hitam elegan yang sederhana namun penuh wibawa. Mata semua orang di ruangan itu langsung tertuju padanya, dan ia bisa merasakan beban yang ada di pundaknya. Tapi ia tidak gentar. Di depan hakim, Aurelia berdiri tegak. "Yang mulia, saya datang ke sini bukan hanya untuk mencari keadilan bagi diri saya, tapi juga untuk membela martabat saya sebagai seorang perempuan." Dimas terlihat menggelengkan kepala, berbicara dengan nada penuh penyesalan. "Aurel, ini semua bisa diselesaikan dengan baik-baik, kan? Aku tidak bermaksud menyakitimu seperti ini." Aurelia menatapnya dengan mata yang tajam, suara mantap mengalir dari bibirnya. "Mas, kamu tidak bisa membalikkan fakta. Kamu sudah melanggar kepercayaan saya. Kamu memilih untuk mengkhianati saya. Dan kamu tidak akan bisa menghapus luka yang kamu buat dengan kata-katamu itu." Hakim yang mendengarkan dengan seksama, akhirnya mengangguk dan menoleh ke arah Maya. "Apa yang kamu katakan tentang tuduhan ini, Nona Maya?" Maya merasakan hatinya berdebar, namun ia tetap mencoba mempertahankan ekspresi tidak peduli. Saya tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Semua ini adalah fitnah. Saya tidak melakukan hal yang seperti itu." Namun, ketika bukti mulai ditunjukkan satu persatu, rekaman video saat Dimas dan Maya bertemu di hotel, bukti transaksi hotel dan pembayaran yang dilakukan Dimas dengan uang yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, serta percakapan mesra mereka yang terbaca jelas, keheningan memenuhi ruangan. Semua bukti itu menghujam seperti petir yang memecah malam. Wajah Maya berubah pucat, matanya mulai berkaca-kaca. Semuanya terbongkar. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Aurelia tidak bisa menahan diri. Ia menatap Maya dengan tatapan yang penuh kebencian. "Kamu mungkin berpikir aku tidak tahu, tapi semua yang kamu lakukan sudah terungkap. Aku sudah tahu apa yang terjadi di belakang punggungku. Kau merusak hidupku, tapi kau tak akan menang." Maya tak dapat berkata apa-apa. Ia hanya menundukkan kepala, tak berani menatap wajah Aurelia yang penuh keyakinan itu. Beberapa hari kemudian, keputusan pengadilan agama pun jatuh. Dimas kalah. Hakim menyatakan bahwa Dimas terbukti berselingkuh dengan Maya,
dan hubungan mereka yang terjalin selama bertahun-tahun merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pernikahan yang sah. Selain itu, bukti yang diajukan Aurelia tak terbantahkan, dan Maya dijatuhi hukuman sosial karena keterlibatannya dalam merusak kehidupan rumah tangga yang sah. Saat keputusan itu dibacakan, Dimas menundukkan kepala dalam keputusasaan. Maya tak bisa menahan air matanya yang mengalir deras. Semua yang mereka perjuangkan, semua yang mereka coba sembunyikan, kini hancur dalam sekejap. Aurelia tetap berdiri tegak, tidak terlihat sedikitpun merasa puas dengan kekalahan mereka. Ia tahu ini adalah langkah yang harus diambil untuk memulihkan martabatnya, bukan untuk membalas dendam. Keputusan pengadilan itu adalah kemenangan dirinya. Sebuah pembuktian bahwa ia tidak akan pernah lagi dijadikan korban. Beberapa waktu kemudian, Dimas datang menemui Aurelia di butik, wajahnya muram, penuh penyesalan. "Aurel, aku tahu aku sudah salah. Aku tahu aku nggak bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku minta maaf. Aku masih sangat mencintaimu. Bolehkah kita mulai lagi?" Aurelia memandang Dimas, seolah menganalisisnya dengan tatapan yang penuh kekecewaan. "Mas, kamu tahu kenapa aku memilih untuk melanjutkan hidup? Karena aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayangmu. Tapi hari ini, aku sadar, aku lebih pantas dihargai lebih dari ini." Dimas terdiam, tak bisa berkata-kata lagi. Aurelia, dengan tatapan yang kuat, melanjutkan, "Kehidupan kita sudah berakhir, Mas. Dan aku tidak akan kembali ke masa lalu. Ini adalah waktuku untuk melangkah maju. Kamu sudah memilih Maya. Biarkan dia yang kamu perjuangkan sekarang." Aurelia berbalik, meninggalkan Dimas yang masih terdiam, membiarkan keheningan menyelimuti setiap ruang di antara mereka. Aurelia tidak lagi membutuhkan penyesalan Dimas. Ia membutuhkan kebahagiaan yang datang dari dirinya sendiri. Keputusan pengadilan agama itu menjadi titik balik bagi Aurelia. Ia bukan hanya menang di pengadilan, ia juga menang atas dirinya sendiri. Ia bangkit lebih kuat dari sebelumnya, membuktikan bahwa tidak ada siapapun yang bisa merobohkan harga diri dan kekuatan seorang perempuan yang tahu apa yang pantas ia dapatkan. Keputusan pengadilan agama itu memang sudah mengubah segalanya. Namun, masih ada satu babak yang lebih penting yang harus diselesaikan. Harta yang selama ini menjadi jantung dari kehidupan Dimas dan Aurelia. Setelah pengadilan memutuskan bahwa pernikahan mereka berakhir karena perselingkuhan Dimas, masalah pembagian harta menjadi titik fokus berikutnya. Harta yang selama ini mereka bangun bersama, dari bisnis yang dikelola oleh Aurelia hingga investasi properti yang dimiliki Dimas, menjadi sengketa yang tak terhindarkan. Dimas, yang dulu merasa segalanya akan berjalan lancar karena posisinya yang kuat, kini merasakan betapa sulitnya menghadapi kenyataan. Semua yang ia anggap miliknya tiba-tiba dipertanyakan. Aurelia, yang dengan cerdas telah mengumpulkan bukti dan mengatur strategi hukum, kini berada di posisi yang tak terduga. Hari itu, di ruang sidang pengadilan perdata, Dimas duduk di kursinya dengan tubuh yang semakin tertekuk. Wajahnya terlihat lelah dan penuh penyesalan, jauh berbeda dengan sosoknya yang dulu penuh percaya diri. Maya duduk di sampingnya, mencoba menahan diri, namun jelas terlihat betapa ia cemas. Hakim yang memimpin sidang itu, seorang pria berusia setengah baya dengan wajah serius, membuka persidangan dengan suara tegas. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pembagian harta gonogini antara saudara Dimas dan saudari Aurelia, serta hak asuh anak mereka. Dimas menghela napas, menatap ke depan tanpa berani menatap Aurelia. Maya yang duduk di sebelahnya mencoba memberikan dorongan moral, tapi tangannya yang menggenggam erat tangan Dimas tidak bisa menutupi ketegangan yang ada. Aurelia memasuki ruangan dengan langkah mantap dan penuh wibawa.
Ia mengenakan jas hitam elegan yang menggambarkan keseriusannya. Di sampingnya, pengacara yang mewakili dirinya, seorang wanita dengan senyum percaya diri, duduk dengan anggun. Yang mulia, kami hadir di sini bukan hanya untuk membicarakan harta, tetapi untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, ujar pengacara Aurelia dengan suara tegas. Kami sudah mempersiapkan dokumen dan bukti yang cukup kuat mengenai harta yang selama ini didapatkan melalui kerja keras Aurelia. Aurelia berdiri tegak, memandang Dimas dengan tatapan yang penuh tekad. Aku tidak hanya menginginkan harta ini, Dimas, katanya, suaranya tenang namun penuh kekuatan. Aku menginginkan keadilan bagi diriku dan anak kita. Harta yang kita bangun bersama harus jatuh ke tangan yang pantas mengelolanya. Sidang berjalan selama beberapa jam. Satu persatu bukti yang diajukan pengacara Aurelia mulai membuat posisi Dimas semakin terjepit. Ternyata, selama bertahun-tahun, Dimas telah menggunakan sebagian besar harta keluarga untuk kepentingannya sendiri dan juga untuk menyembunyikan transaksi-transaksi mencurigakan dengan Maya. Semua transaksi keuangan yang tercatat, serta dokumen-dokumen penting yang ditemukan oleh investigator pribadi, semakin memperburuk posisinya. Tak hanya itu, Aurelia juga berhasil membuktikan bahwa sebagian besar properti yang mereka miliki adalah hasil dari bisnis yang dikelola olehnya. Bahkan, beberapa aset penting ternyata tercatat atas nama Aurelia, sesuatu yang tidak pernah disadari oleh Dimas. Akhirnya, keputusan pengadilan dijatuhkan. Harta yang selama ini mereka miliki dibekukan sementara waktu untuk memastikan bahwa pembagiannya dilakukan dengan adil. Namun, berdasarkan bukti yang ada, pengadilan memutuskan bahwa Aurelia berhak mendapatkan sebagian besar harta, termasuk beberapa properti, investasi, dan aset lainnya. Selain itu, karena Dimas terbukti berselingkuh dan tidak mampu membuktikan kontribusinya yang lebih besar dalam membangun bisnis keluarga, hak-hak yang semula jatuh ke Dimas harus dialihkan kepada Aurelia. Yang lebih mengejutkan, hak asuh anak juga diberikan kepada Aurelia. Setelah sidang, Dimas dan Maya keluar dari ruang pengadilan dengan kepala tertunduk. Maya tidak bisa menahan air matanya. Dimas, bagaimana bisa ini terjadi? Bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Dimas menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, Maya. Semua yang aku lakukan, semua yang aku percayakan kepada kita, sekarang berakhir begitu saja. Aku kehilangan semuanya. Maya menatapnya dengan kesal, namun di matanya terdapat kesedihan yang mendalam. Kita kehilangan semuanya karena kamu. Kenapa harus pilih dia? Kenapa kamu tidak memilih aku? Dimas tidak menjawab. Ia hanya berjalan dengan langkah berat, seolah langkahnya semakin berat dengan setiap jejak yang ditinggalkan. Di sisi lain, Aurelia duduk di ruang kerjanya di butik. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan, meskipun kemenangan itu jelas berada di tangannya. Hatinya lega, namun perasaan itu lebih didominasi oleh rasa haru dan lega. Ia menatap surat keputusan pengadilan yang baru diterimanya. Sebagian besar harta yang dulu ia bangun bersama Dimas kini resmi menjadi miliknya dan anak mereka. Ia akhirnya mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Anaknya akan tumbuh di dunia yang lebih baik, tanpa terbelenggu oleh masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan. Aurelia menghela napas panjang. Ini adalah awal yang baru, katanya pada dirinya sendiri, dengan suara yang tenang dan penuh harapan. Ia sudah memutuskan untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Beberapa bulan kemudian, Aurelia membuka cabang baru butik miliknya. Nama Aurelia kini semakin dikenal di kalangan masyarakat bisnis. Ia tidak hanya berhasil membangun bisnis yang sukses, tetapi juga memanfaatkan waktunya untuk berkarya lebih banyak. Menulis buku tentang perjuangannya sebagai seorang wanita yang harus bangkit dari rasa sakit dan pengkhianatan.
Sementara itu, Dimas dan Maya berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang jauh berbeda dari yang mereka bayangkan. Dimas, yang kini kehilangan hampir semua yang ia miliki, berusaha untuk memulai kembali. Namun, bayang-bayang kesalahannya tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Aurelia kini hidup dengan cara yang lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada orang lain. Semua yang ia lakukan untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya. Ia membuktikan bahwa meskipun terluka, ia bisa bangkit dan meraih kebahagiaannya sendiri. Setelah perceraian, Dimas dan Maya menikah dalam upacara yang sederhana. Maya merasa bahwa dengan menikahi Dimas, ia akan mendapatkan semua yang ia inginkan. Kekayaan, status, dan tentu saja, balas dendam terhadap Aurelia. Namun, pernikahan mereka jauh dari apa yang mereka harapkan. Dimas, yang sebelumnya tampak penuh percaya diri dan sukses, kini terjebak dalam pusaran kegagalan. Pada awalnya, Dimas berusaha keras untuk membangun kembali reputasinya, namun setiap langkah yang diambilnya terasa sia-sia. Bisnis yang ia kelola, yang dulunya tumbuh pesat berkat kerja keras Aurelia, kini mulai mengalami penurunan yang signifikan. Ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan dengan baik tanpa bantuan istrinya yang dulu, dan tidak ada lagi dukungan dari para mitra bisnis yang dulunya begitu mengaguminya. Maya, yang semula penuh harapan, kini merasa cemas. Dalam beberapa bulan pertama pernikahan mereka, ia masih berharap bahwa kehidupan akan kembali berjalan seperti dulu. Namun, Dimas semakin tenggelam dalam masalah keuangan dan kesulitan bisnis yang tak terhindarkan. Maya merasa kecewa. Ia tidak pernah menyangka bahwa keputusan untuk bersama Dimas akan membawanya ke titik ini. Di ruang tamu rumah mereka, suasana terasa sangat tegang. Dimas duduk di sofa, wajahnya tampak kusut, dan pandangannya kosong. Ia memegang secangkir kopi yang hampir tak tersentuh. Maya berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan tatapan gelisah. Kenapa ini terjadi, Dimas? Maya akhirnya membuka suara, suaranya terdengar tajam. Kamu bilang kita akan sukses, bahwa kita bisa mengatasi semua ini bersama. Tapi sekarang apa yang terjadi? Bisnis kita bangkrut, dan semua orang menghindar dari kita. Aku bahkan hampir tidak bisa menahan rasa malu ini. Dimas menatapnya, seolah baru menyadari betapa buruk situasi mereka. Aku sudah mencoba, Maya. Aku benar-benar mencoba. Tapi tanpa bantuan Aurelia, aku merasa seperti kehilangan arah. Bisnis ini, aku sudah terlalu banyak mengabaikan hal-hal kecil yang membuatnya bertahan. Maya menggigit bibirnya, kecewa. Dan sekarang kamu ingin aku menyelesaikan semuanya untukmu? Aku sudah berkorban, Dimas. Aku meninggalkan semuanya untukmu. Dan sekarang aku terjebak dalam kebangkrutan yang kamu buat. Hidup mereka semakin hari semakin suram. Maya mulai merasakan penyesalan yang dalam. Dimas, yang dulu tampak begitu kuat dan berkuasa, kini terlihat seperti bayangan dirinya yang dulu. Tanpa harta dan tanpa kekuatan, Dimas hanyalah seorang pria yang patah, terperangkap dalam kegagalannya sendiri. Sementara itu, hubungan mereka semakin renggang. Maya tidak bisa lagi menahan amarah dan kebenciannya terhadap Dimas. Setiap kali mereka berbicara, pertengkaran semakin sering terjadi, dan semakin lama, hubungan mereka semakin memburuk. Dimas yang tidak mampu menghadapinya semakin tenggelam dalam kecemasan, dan Maya yang merasa dirinya terperangkap mulai mempertanyakan keputusan yang pernah ia buat. Di sebuah kafe, Maya duduk sendirian, menatap ponselnya dengan pandangan kosong. Ia menerima beberapa pesan dari Dimas yang meminta maaf, mencoba memperbaiki keadaan, namun hatinya sudah terlanjur keras.
Ia merasa terjebak dalam dunia yang ia pilih sendiri, dan sekarang ia tidak tahu harus kemana. Pernikahan ini tidak memberinya kebahagiaan yang dijanjikan. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari seorang teman lama yang memberitahunya tentang kebangkitan Aurelia. Aurelia, dia semakin sukses. Bisnisnya berkembang pesat. Bahkan dia sudah membuka beberapa cabang butik dan berhasil mengembangkan brandnya. Banyak orang yang kini membicarakan tentang dirinya. Maya menatap pesan itu, seolah tersentak dari lamunannya. Perasaan iri mulai tumbuh dalam dirinya. Ia merasa seolah tak ada tempat untuk dirinya lagi di dunia ini. Sementara Aurelia, perempuan yang dulu ia benci, sekarang menjadi wanita yang semakin dihormati dan diakui oleh banyak orang. Beberapa bulan kemudian, Dimas dan Maya hanya tinggal di rumah sederhana. Semua kemewahan yang dulu mereka nikmati kini hilang. Mereka hanya tinggal dengan sisa-sisa harta yang tersisa dari kegagalan mereka. Dimas semakin tertekan, dan Maya semakin frustasi. Mereka tidak bisa lagi menjalani hidup seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Maya yang dulu penuh ambisi kini hanya bisa meratapi nasibnya. Sementara Dimas yang merasa gagal tidak bisa lagi menemukan cara untuk mengubah keadaan. Mereka terperangkap dalam kehidupan yang penuh penyesalan, jauh dari apa yang mereka impikan. Di sisi lain, Aurelia terus melangkah maju. Setelah semua yang terjadi, ia menemukan kembali kekuatannya. Bisnisnya semakin berkembang, dan ia mulai membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anaknya. Aurelia tidak hanya berhasil membangun kembali dirinya setelah kehilangan, tapi ia juga membuktikan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya, bukan dari harta atau pengkhianatan orang lain. Meskipun ia tidak pernah membenci Dimas atau Maya, ia tahu bahwa hidupnya harus terus maju. Dan itu adalah hal terbaik yang bisa ia lakukan untuk dirinya sendiri. Keuangan Dimas semakin terjepit. Bisnis yang bangkrut, reputasinya yang rusak, dan utang yang menumpuk membuat Dimas tenggelam dalam depresi. Sementara itu, Maya, yang dulu terlihat begitu setia dan penuh ambisi, tidak lagi tampak seperti wanita yang dulu. Ketika dulu ia meninggalkan segalanya demi Dimas, kini ia merasa dirinya terperangkap dalam pilihan yang buruk. Namun, Maya tidak bisa menahan diri. Di balik wajah yang penuh penyesalan, ia merasa tidak bahagia. Kehidupannya yang penuh dengan kegagalan finansial membuatnya frustrasi. Ia merasa seperti terjebak di dalam hubungan yang semakin suram, dan di luar itu, ia mencari cara untuk melepaskan diri dari rasa kekosongan yang semakin dalam. Tanpa Dimas tahu, Maya mulai menjalin hubungan dengan seorang pria lain, yang lebih muda dan tampaknya lebih mampu memenuhi kebutuhan emosional dan finansialnya. Suatu hari, Dimas pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Setelah minggu-minggu yang penuh dengan masalah bisnis, ia berharap bisa pulang dan menemukan sedikit kedamaian di rumah. Namun, saat ia membuka pintu, sebuah kejadian yang mengubah segalanya terjadi. Di ruang tamu, ia mendapati Maya sedang berbicara di telepon dengan pria lain. Suaranya penuh gairah dan penuh rahasia. Dimas, yang merasa ada yang aneh, mendekat dengan hati-hati. Meskipun mereka sudah berada dalam situasi yang penuh ketegangan, perasaan cemburu dan amarah mulai menyelinap dalam dirinya. "Apakah kamu pikir aku tidak tahu?" kata Dimas dengan suara pelan, namun penuh ketegangan. Maya terkejut dan langsung menutup ponselnya. Wajahnya seketika berubah cemas. Ia tahu bahwa Dimas mulai curiga, namun ia berusaha menyembunyikan perasaannya. "Dimas, itu bukan apa-apa. Kamu terlalu berpikir negatif. Aku hanya sedang berbicara dengan seorang teman lama," jawabnya dengan tergesa-gesa, mencoba terdengar meyakinkan. Namun, Dimas sudah tidak lagi percaya. Ia merasa ada yang sangat salah. "Teman lama?" tanyanya,
Nadanya kini berubah tajam. Apa kamu kira aku bodoh, Maya? Aku sudah cukup banyak ditipu dalam hidup ini. Aku tahu kamu tidak setia kepadaku. Maya menggigit bibirnya, merasa tertangkap basah. Ia tak bisa lagi menahan kebohongan. Oke, kalau kamu ingin tahu, iya, aku memang ada pria lain. Tapi ini hanya karena aku merasa sangat kesepian. Dimas, kamu bahkan tidak pernah ada untuk aku. Kamu hanya sibuk dengan bisnis yang runtuh. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dimas terdiam sejenak, mencoba memproses kata-kata Maya. Hatinya hancur, lebih parah daripada yang ia bayangkan. Kamu selingkuh dengan pria lain? Kamu bahkan tidak peduli tentang aku, atau tentang pernikahan kita, kan? Suara Dimas terdengar penuh kesedihan dan amarah yang terpendam. Maya menunduk, tidak berani menatap mata Dimas. Ia merasa malu, tetapi rasa kesal dan kecewa semakin meluap dalam dirinya. Aku lelah, Dimas. Aku lelah hidup dengan kegagalan ini, dan kamu tidak pernah ada untuk aku. Aku hanya mencari seseorang yang bisa memberiku kebahagiaan yang kamu tidak bisa beri. Kecewa dan patah hati, Dimas berjalan pergi, meninggalkan Maya yang terdiam di ruang tamu. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bisnisnya telah runtuh, reputasinya sudah rusak, dan sekarang, ia harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahannya juga sudah berakhir. Maya, di sisi lain, merasa terpojok dan terjebak dalam kehidupan yang ia pilih. Ia telah berusaha mencari kebahagiaan di luar pernikahan. Tetapi ternyata, kebahagiaan itu tidak datang begitu saja. Ketika ia akhirnya merasa bebas, ia justru semakin merasa kosong. Beberapa minggu setelah konfrontasi tersebut, Dimas akhirnya mengambil keputusan yang sulit. Ia memutuskan untuk mengajukan perceraian dengan Maya, menyadari bahwa hidup mereka berdua sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Meskipun ia merasa sangat terpuruk, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan hidup dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Pada hari persidangan perceraian, Dimas dan Maya duduk berhadapan. Dimas merasa cemas dan hancur, sementara Maya terlihat tidak sabar untuk mengakhiri segalanya. Hakim yang memimpin sidang mengajukan pertanyaan tentang pembagian harta, dan dalam hatinya Dimas merasa perasaan yang sama sekali berbeda dari masa lalu. Perasaan bahwa semua yang ia miliki telah hancur. Maya, yang sebelumnya penuh percaya diri, kini terlihat tertekan dan bingung. Bisnis Dimas yang sudah bangkrut membuatnya terpaksa melepaskan sebagian besar harta yang ia harapkan bisa memberi kenyamanan. Hidup mereka berdua, yang dulu begitu penuh dengan impian dan ambisi, kini berakhir dalam kehancuran. Setelah perceraian, kehidupan Dimas dan Maya tidak membaik. Dimas kembali ke titik awal, tanpa pekerjaan, tanpa rumah yang besar, dan tanpa istri yang mendukungnya. Maya, meskipun mencoba melanjutkan hidup, merasa kesepian dan kehilangan arah. Hubungan barunya dengan pria lain tidak bertahan lama, dan ia akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari tidak bisa ditemukan di luar dirinya. Aurelia, di sisi lain, terus melangkah maju. Bisnisnya semakin berkembang, dan meskipun ia tidak pernah menginginkan hal buruk bagi Dimas dan Maya, ia merasa bahwa setiap keputusan yang ia buat akhirnya membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Ia membuktikan bahwa setelah kehancuran dan pengkhianatan, seseorang bisa bangkit kembali dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Tahun demi tahun berlalu sejak badai besar itu menghantam kehidupan mereka. Waktu berjalan, tetapi luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan, keserakahan, dan tipu daya tidak pernah benar-benar sembuh. Bagi mereka yang tak pernah menyesal, Maya kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Perempuan yang dahulu percaya bahwa kecantikan dan kelicikan bisa membawanya pada puncak kehidupan, kini berdiri di bawah terik matahari, mendorong gerobak makanan kecil di pinggir jalan.
Wajahnya pucat, penuh garis lelah. Tangannya kasar karena harus menggoreng dan melayani pembeli setiap hari demi sesuap nasi. Pria yang dulu menjadi pelariannya dari Dimas ternyata hanya penipu. Semua sisa harta Maya diludeskan. Ia ditinggalkan dalam utang dan kehinaan, dan tak ada satupun teman yang sudi menoleh ke arahnya. Nama baiknya hancur. Ia kini hanyalah janda tua yang miskin dan dilupakan. Sementara itu, Dimas hidup dalam penyesalan yang dalam. Setelah kehilangan Maya dan semua hartanya, ia menjadi pria tua kesepian, tinggal di sebuah kamar sempit, menatap foto masa lalu dengan pandangan kosong. Anaknya, yang pernah menjadi harapan hidupnya, menolak bertemu dan tidak lagi menganggapnya ayah. Semua ini salahku, lirih Dimas di suatu malam, memandangi cermin yang tak lagi memantulkan pria sukses, melainkan sosok yang lelah, kurus, dan sakit. Stres dan rasa bersalah terus menghantuinya, membuat tubuhnya melemah dan pikiran tak lagi jernih. Tak ada Maya. Tak ada keluarga. Hanya ada sepi dan bayang-bayang kesalahan. Namun tak semua tokoh tenggelam dalam luka. Aurelia, perempuan yang pernah ditikam dari belakang, kini melangkah anggun dalam balutan gaun elegan di acara reuni keluarga besar. Aura kekuatan dan ketegaran terpancar dari setiap geraknya. Di sisinya, seorang pria muda yang tampan dan sukses menggandeng tangannya dengan penuh bangga dan cinta. Orang-orang memandangnya dengan hormat, bukan karena dendam atau cerita masa lalu, tetapi karena bagaimana ia bangkit dari kehancuran dan membangun kejayaan sendiri. Tiba-tiba, kerumunan membisu saat Maya datang. Pucat, lusuh, dan ragu. Ia mencoba menyelinap di antara tamu undangan, membawa dagangan kecil yang ia pikir bisa dijual ke penjaga keamanan. Semua mata memandangnya, sebagian terkejut, sebagian iba, sebagian lainnya hanya menghindari. Aurelia berjalan menghampiri Maya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam dan dingin. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada penghinaan. Hanya tatapan dari perempuan yang telah menang dengan cara paling elegan. Maya mendongak perlahan, menahan air mata, lalu membisik lirih, "Jadi begini akhirnya aku." Aurelia menatapnya sebentar, kemudian berkata dengan nada datar, namun dalam dan menusuk. "Rumah tanggaku tak hancur, karena aku membangunnya dengan cinta, bukan kelicikan. Tapi kau, Maya, kau membangun hidupmu di atas pengkhianatan. Jangan heran kalau kau kini tinggal di reruntuhannya." Tak ada yang berani berkata apapun. Maya berdiri terpaku, wajahnya merah menahan malu, bibirnya bergetar. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tenggelam dalam bisu. Sementara itu, Aurelia memutar badan, menggenggam tangan pria yang kini menjadi sandarannya, dan melangkah pergi. Kepalanya tegak, langkahnya mantap, meninggalkan masa lalu yang telah ia kalahkan, tanpa harus membalas dengan dendam. Sebab kadang, karma tak butuh tangan manusia. Ia tahu kemana harus pulang. Dalam hidup ada karma perbuatan yang harus kita tanggung. Kebaikan yang kita lakukan akan berbalas kebaikan, begitupun sebaliknya, keburukan yang kita lakukan, maka keburukan pula yang akan kita terima sebagai balasan. Cerita ini menggambarkan kekuatan seorang istri sah, Aurelia, yang menghadapi pengkhianatan suami dan kehadiran Maya, perempuan murahan yang berusaha merebut rumah tangganya. Alih-alih hancur, Aurelia memilih untuk bangkit, menyusun strategi diam-diam, dan membalas tanpa harus menjatuhkan dirinya ke level pelakor. Dimas, suami yang goyah imannya, pada akhirnya kehilangan segalanya. Istri setia, anak, harta, dan harga diri. Sementara Maya, yang awalnya merasa menang karena berhasil merebut suami orang, justru berakhir dalam kehinaan dan kemiskinan, ditinggal saat dia sudah tak punya apa-apa lagi.
Aurelia membuktikan bahwa keanggunan dan kecerdasan lebih tajam dari kemarahan, dan bahwa kebenaran tidak butuh pembelaan dengan suara keras, cukup dengan bukti dan ketegasan hati.